Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amantana bi asrarihi fid dharain amin. Al-babu sadis, bab yang ke-6, yaitu fi adabil alim, tentang adab-adab kiai fi durusihi, dalam pelajarannya. Idza azama al-alim an yahdura majlis darsihi, apabila berniat bertekad bulat seorang kiai untuk menghadiri majelis taklimnya, yatatahharu minal hadath wal khabas, maka hendaknya si alim itu bersuci dari hadas dan kotoran. Wa itanadhafu, dan resik-resik awake, wa tatayabu, dan pakai wangi-wangi, wa yalbasu ahsana siyabihi, dan memakai baju yang paling bagus, al-laiqati, yang layak, baina ahli zamanihi, di antara orang-orang yang sezaman dengan dia. Layaknya kiai di zaman itu pakai apa, ya pakai itu. Qasidan bidzalika kullih, dengan berniat melakukan semuanya itu, ta'zimal ilmi, niat mengagungkan ilmu, wa tabjil syariah, dan mengagungkan syariat. Wa yanwi, hendaknya kiai berniat bitaklimi, dengan taklimnya, at-taqarruba ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, wa nasral ilmi syarif, dan niat menyebarluaskan ilmu yang mulia, wa ihya'a dinil Islam, niat menghidupkan agama Islam, wa tablighu ahkamillah, niat menyampaikan hukum-hukum Allah, allati u'tumina, yang mana si kiai itu diamanati, alaiha, atas ahkamillah, wa umira, dan diperintah si kiai itu bibayaniha, menerangkan ahkamillah, wal izdiyada minal ilmi, dan niat mencari tambahan ilmu, biidhari shawab, dengan menunjukkan mana yang benar, waruju'i ilal haqqi, dan kembali merujuk kepada yang hak, wal ijtima' ala dzikrillah, niatlah berkumpul untuk berzikir kepada Allah, wassalama ala ikhwanil muslimin, niat mengucapkan salam kepada saudara sesama muslim, wa du'a lis-salafis salihin, dan niat mendoakan kepada salaf salih. Wa idza kharaja min baitihi da'a bid-du'a'il warid 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, jika si kiai itu keluar dari dalamnya, hendaklah kiai berdoa dengan doa yang sampai teriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa doa itu adalah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, sungguh aku berlindung denganmu, jangan sampai aku sesat atau disesatkan, terpreset atau dipresetkan, mendolimi atau saya didolimi, atau saya bertindak bodoh, atau orang lain berlaku bodoh kepada saya. Azza jaruk, maha mulia sifatmu, wa jalla sana'uk, agung sanjungan kepadamu, wala ilaha ghairuk, sungguh tiada yang berhak disembah selain engkau. Summa yaqul, kemudian hendaknya kiai berucap, Bismillah, amantu billah, i'tasamtu billah,
tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Saya niat mengajar dengan menyebut asma Allah. Saya benar-benar beriman kepada Allah. Saya berpegang teguh dengan janji Allah. Saya berserah diri kepada Allah. Sungguh tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allahumma sabbit, ya Allah, teguhkan jinani surgaku, teguhkan janani hatiku, wa adirro, dan deraskan al-haqqa, turunnya kebenaran, ala lisani, atas lisanku, wa yutimu, hendaknya si kiai melanggengkan zikrullah, zikir kepada Allah, ila an yasila, hingga sampai majelis tadris, majelis ta'lim, sampai kelas, berangkat sambil berzikir. Fa idza wasala ilaihi yusallimu alal hadirin. Jika kiai telah sampai ke majelis tadris, ucapkan salam kepada hadirin. Wa yajlisu mustaqbilal qiblah, duduklah kiai sambil menghadap kiblat, im'an, karena jika memungkinkan, iwaqarin, dengan duduk yang terhormat, duduk yang wibawa, wasakinatin, dan duduk dengan tenang, watawadu'in, andap asor, wakhusu'in, khusyuk, anteng, tidak umek, mutarabbi'an, sambil bersilo, boleh pakai silo, au ghairi dzalika, atau duduk model yang lain, minal jalasatil hasanat, minal jilsatil hasanat, dari macam-macam cara duduk yang baik-baik. Wal yasun badanahu, hendaklah kiai itu menjaga badanahu, badannya, anizahfi, dari bergeser, an makani, dari tempatnya, ojo umek, ojo ngolah malih, wa yadaihi, dan menjaga kedua tangannya, anil abathi, dari bermain-main, wa tasbiki, dari ngapurancang, wa ainaihi, hendaknya menjaga kedua matanya, min tafriqin nazar, dari mengolah alihkan pandangan, min ghairi hajatin, tanpa ada perlu, bal yuba'id, hendaknya kiai menjauhi, anil mizah, guyon-guyon, banyol, wa kasratid dhahik, dan banyak tertawa. Fa innahu, sungguh yang demikian itu, kakean guyon, kakean banyol, iku yuqallilu, bakal mengurangi ala haibata, wibawa kiai, wa isqitu, dan bakal menjatuhkan al hasamata, kehormatan. Wala yudarris, jangan kiai mengajar waqta ju'in wa atas, pada waktu lapar dan haus, syadida, ini yang sangat kedua-duanya. Lek lapar ngono tok gak apa-apa mulang, tapi lek lapar banget ojo. Au hammin, atau ketika sumpek, au ghadabin, atau ketika marah, au nu'asin, atau ketika mengantuk, au fi hali bardin, atau dalam keadaan dingin, mu'limin, yang sangat menyakitkan, wa harrin, atau sangat panas, muz'ijin, yang membuat resah, tidak tenang. Wa yajlisu, hendaknya kiai duduk, barizan, sekiranya tampak, terlihat, di jami'il hadirin, bagi para hadirin, duduk di depan, sehingga semua murid bisa melihat. Wal yuwaqqir, hendaknya kiai menghormati, afadilahum, jamaah yang afdol, jamaah yang sepuh, jamaah kebetulan kiai, jamaah kebetulan pengurus NU, lebih dihormati, mohon duduk di depan atau naik panggung, ya. Bil ilmi, lebih afdol karena ilmunya,
awis sinni atau lebih afdal karena umurnya, awis salahi atau afdal karena kesalihannya, awis syaraf atau lebih afdal karena kebangsawanannya. Dari golongan ningrat, pejabat, enggak apa-apa dihormati ya. Wa yarfa'uhum, hendaknya kiai menghormati mereka semua, memuliakan mereka semua, ala hasabi takdimihim, sesuai dengan lebih majunya mereka, fil imamati dalam kepemimpinannya. Di kampung jadi orang yang paling dihormati, maka di majelis itu juga lebih dihormati. Wa yatalattafu, hendaknya kiai lemah lembut, bil baqin dengan yang lain, biar enggak jadi fitnah. Maaf, ini dulu guru saya pas di musola, naikkan ke atas, biar orang sopo, lu sopo. Sampaikan tadi saya di Unisma, saya sebut dulu Pak Ilyas, padahal bukan pejabat penting di Unisma. Kenapa ini dulu dosen saya ngajar hadis, tak beritahu, biar enggak terjadi fitnah. Ya, itu caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrimuhum, hendaknya kiai memuliakan para hadirin bihusnil kalam, dengan bahasa yang baik. Bahasanya ojo kasar-kasar, ojo bahasa imbongan. Au yas'aluhu wa talaqatil wajhi, dan dengan wajah sumringah, ajir, ojo bedudut. Wa husni mazidil ihtiram, dan penghormatan lebih yang baik. Wa yaqumu, hendaknya kiai berdiri, li akabiri ahli Islam, untuk menyambut hadirnya penggede-penggede Islam. Ya, Said Ahmad rawuh di ya kita hormati lebih, karena dihormati Islam sedunia, gitu caranya. Rois Amrawuh ya dihormati ya. Ala sabilil ikram, dengan cara memuliakan mereka. Wa yaltafitu ilal hadirin, hendaknya kiai menoleh kepada para hadirin, iltifatan qasdan, dengan menoleh yang sedang-sedang saja. Jadi kadang saya khutbah lihat sana secukupnya, sana secukupnya, sana secukupnya, itu ya. Ojo ngono ya. Bihasabil hajah, sesuai dengan hajat seperlunya. Wa yakhussu man yukallimuhu, hendaknya kiai mengkhususkan orang yang dia ajak ngomong, au yas'aluhu, atau orang yang dia tanya, dikhususkan bimazidi iltifatin, dengan noleh perhatian lebih, ilahi kepada yang diajak ngomong. Wa ikbalin, dan madep-dep, ojo ngomong sambil berpaling, ojo ngomong sambil melengos, ngomong ya adep, piye kabare, ojo piye kabare, ojo madep alaihi, kepada yang diajak ngomong. Wa in kana saghiran, meskipun yang diajak ngomong itu masih kecil, awadian, atau rakyat jelata, orang rendah. Fa in taraka, fa inna taraka dzalika, karena sesungguhnya meninggalkan sikap demikian itu adalah min af'alil mutakabbirin, termasuk di antara perbuatan orang-orang sombong. Wa yuqaddimu, hendaknya lebih mendahulukan, ala syuru' fit tadris, sebelum memulai pelajaran, lebih mendahulukan qira'ata syai'in min kitabillah, membaca sedikit dari kalamullah, al-Fatihah, sebelum pelajaran. Tabarukan, guna mengharap berkahnya Quran. Wa tayammunan, sama mengharap berkahnya Quran. Wa yad'u aqibal qira'ah li nafsi wal hadirin,
hendaknya kiai berdoa setelah membaca Fatihah tadi, linafsi untuk dirinya wal hadirin dan untuk para hadirin walisairil muslimin. Rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid daraini. Amin. Mendoakan wali waqifi makanihi dan mendoakan orang yang mewakafkan tempat itu. Makanya kalau zikiran Jum'ah saya sebut Pak Haji Muslimin itu yang mewakafkan yang sekarang jadi masjid itu. Ya. Terus sini-sini selebihnya membeli ya. Ojo dimaknai waqifi makanihi, mendoakan orang yang berdiri di tempatnya, jangan maknane ngelamun mbok ya sesuai konteks. Ingkana fi madrasatin mauqufah, jika pelajaran itu taklim itu ada di madrasah wakaf au nahwiha atau yang semisalnya. Kenapa yang wakaf perlu difatihai? Jazaan li husni fi'lih, balasan terhadap perbuatannya yang baik. Wa tahsilan li qasdih, dan supaya berhasil cita-citanya, tujuannya. Wakaf supaya dapat jariah. Ganjarannya mengalir terus termasuk Fatihah. Summa yasta'idzu billah minasyaitonir rajim. Lalu membaca ta'awudz, a'udzu billah wa yusammillah. Lalu membaca tasmiyah bismillah. Wa yahmadu membaca tahmid alhamdulillah. Wa yusalli ala nabi membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Wa yataradda, dan hendaklah mendoakan ridho an a'immatil muslimin, terhadap imam-imamnya umat Islam. Qala al-musannif rahimahullah, qala Syafi'i radhiyallahu anhu, qala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu namanya taraddi, mendoakan ridho. Wa in ta'addadat ad-durus qaddamal ashraf fal ashraf. Kalau hari itu pelajarannya macam-macam beragam, hendaknya kiai mendahulukan yang lebih mulia, kemudian yang berikutnya. Wal aham, mendahulukan yang lebih penting. Wa fal aham, lalu yang berikutnya. Dahulukan tafsir, kemudian hadis, kemudian usul fikih atau fikih, lalu tarikh, lalu siang nahu sorob, ya. Pilih yang lebih mulia. Fayuqaddimu, hendaknya kiai mendahulukan tafsirul Quran, pelajaran tafsirul Quran. Summal hadis, kemudian pelajaran hadis. Summa usuluddin, kemudian ilmu usuluddin, tauhid, akidah. Summa usul al-fikhi, lalu kitab usul fikih. Summa kutubal madhab, lalu kita madhab syafi'i, kitab-kitab madhab. Summa nahwa, kemudian ilmu nahwu. Wa yakhtimu, hendaknya kiai memungkasi bi kutubi raqaiq, dengan kitab tasawuf. Liyufidal hadirin, supaya bisa memberikan faidah ilmu kepada para jamaah. Tathhirul batin, membersihkan hati. Ya, ada tasawufnya, pakai bidayatul hidayah gitu. Wa yasilu fi darsihi ma yambaghi waslahu, hendaknya nyambung si kiai itu dalam pelajarannya sesuatu yang memang patut disambung. Materinya bersambung, ojo putus-putus, ya. Kayak kita sambung tadi al-bab al-khamis, kapan nanti al-bab as-sadis, dan seterusnya. As-sabi', wayah nyambung, ojo wayah nyambung mandek, ya. Wayah kefu, hendaknya berhenti
fi mawadhi'il waqfi, di tempat-tempat wakaf berhenti, wa munqati'il kalam, dan berhenti pada berakhirnya kalimat, titik, ganti alinea, ganti paragraf. Kalau berhenti di situ ya ojo durung titik wis mandek assalamualaikum. Wala yadhkur subhatan fiddin, jangan menyebutkan perbedaan pendapat fiddini di dalam agama, fidarsi dalam pelajaran. Zaman kepada anak yang masih sanawiyah, aliyah, lalu zaman sampaikan enggak apa-apa, iktidal enggak usah tumaknina, ya tahiyat enggak usah dibaca. Setiap rakaat enggak perlu membaca Fatihah, bingung arek-arek ya. Durung wayai. Lalu wayu akhiru, dia menunda jawaban anha tentang subhat itu. Dia sampaikan isu-isu yang menjadi kontradiksi, perbedaan pendapat, lalu dijawab su'mben rasito teko. Akhirnya sekian hari siswabi bingung ya. Kalaupun melemparkan permasalahan yang kontroversial, ya saat itu juga segera diberi klarifikasi jawabannya. Wa akhiru, lalu dia menunda jawaban anha dari subhat tersebut ila darsin akhir, ke pelajaran berikutnya. Jangan, bal akan tetapi yadkuruhuma, hendaknya kiai menyebut dua-duanya. Apa? Menyebut subhat sekaligus jawabannya. Au yata'uhuma, atau ya meninggalkan dua-duanya, jami'an semuanya. Kalau disebut, sebut semua plus jawabannya. Kalau enggak disebut, ya enggak usah disebut semua. 5, karena sesuatu fihi yang ada dalam sikap menyebut salah satu itu minal mafsadah, yakni terjadi kerusakan paham. La siyama, apalagi in kana darsu majma'al khawas wal awam, jika pelajaran itu tempat berkumpulnya orang khusus dan orang awam. Ya, tak jawab sesuk bahaya, meskipun sesuk mau jawab. Sebab bisa jadi beberapa wis lali terhadap isu yang dilemparkan kemarin. Isu kok sesuk ono sing absen gak teko. Jadi yang paling bagus ya dijawab saat itu juga. Wala yutilu, dan jangan terlalu panjang lebar. Jangan memanjang-manjangkan ad-darsa pelajaran, tatwilan dengan panjang lebar, mumillan yang membosankan. Walyaktasir, jangan ngeringkes, jangan membatasi, taksiron dengan benar-benar membatasi, mukhillan yang mengurangi makna. Wayuroi, hendaknya kiai memperhatikan fidzalika dalam hal ukuran panjang pendek, maslahatal hadirin, yang jadi ukuran itu kemaslahatan. Terlalu panjang jangan, terlalu pendek jangan. Fil faidah, dalam mendapatkan faidah ilmu, fit tatwil, dalam memanjangkan. Wala yabhas fi maqamin aw yatakallam ala faidatin illa fi maudhi'i dzalika. Jangan membahas tentang suatu maqam atau berbicara atas suatu ilmu illa kecuali fi maudhi'i dzalika, di tempat sesuai dengan makomnya. Tasawuf, dibahas tentang pelajaran rokoik tasawuf, ya kan, tentang nahwu sorof, sampaikan dalam pelajaran nahwu sorof. Falyuqaddimu, jangan mendahulukan pembahasan alaihi atas tempatnya. Walayakhiru, jangan menunda anhu dari tempatnya, illa kecuali limaslahatin, karena kemaslahatan. Sifatnya memberi catatan dikit. Maaf, ada yang terkait dengan nahwu, ini penting. Itu aja. Tak tadi yang itu menuntut dalika,
disampaikan atau dia bicara. Wala rafa' sautahu raf'an zaidan ala qadril hajah. Jangan mengeraskan suaranya dengan terlalu keras yang melebihi keperluan. Masuk ngajar saudara-saudara. Gak usah begitulah. Itu malah murat-marit konsentrasinya, fokusnya galfok. Wala yakhfid jangan melirihkan suaranya khafdun dengan benar-benar lirih. La yasulu yang tidak berhasil ma'hu karena lirih. Apa yang tidak berhasil? Kamalul faidah ilmu secara sempurna. Gara-gara suarane kelirian, kebantaran garak gak fokus, kelirian malih gak patek krungu. Khairul umur awsatuha wal aula alla yujawiza sautahu majlisahu. Lebih baik suaranya tidak sampai melampaui tempat majelis dia mengajar. Makanya zaman yang mondok di sini, saya kurang suka ngajar begini pakai speaker luar. Khawatir yang sana kadang krungu, kadang enggak konsentrasi, kadang enggak salah paham. Udah suara itu untuk yang di dalam sini. Upayakan suaranya enggak melampaui batas majelis. Yang pengen ngaji ya biar ke sini, ya. Kecuali lewat YouTube. YouTube kan pribadi-pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaksur, jangan suaranya berkurang terlalu pendek an sama'il hadirin, dari didengar para hadirin. Faqad rawa, benar-benar telah meriwayatkan Al-Khatib Al-Baghdadi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi dawuh, innallaha yuhibbus saut al-khafid al-khafi wa yakrahu as-saut ar-rafi. Sungguh Allah menyukai suara yang lirih, yang samar. Ketika berdoa sendiri, Allah tidak suka suara yang terlalu keras. Fa in hadara, jika ikut hadir fihim di antara hadirin, saqilus sam'i, orang yang agak budek, berat pendengarannya, fala ba'sa, enggak apa-apalah, birofi sauti, mengeraskan suaranya. Emang ada jamaah yang agak budek, gimana lagi mas? Ya, biqadri ma, sekadar batasan, yasma'uhu, yang mana sakilu saut itu bisa mendengar, sakilu sam'i itu bisa mendengar.